Dan ada aturannya sejak awal sampai akhir. Apalagi nanti haji. Haji atau haji ini ritual, persyaratan, aturannya lebih ketat dan lebih banyak. Semua dilakukan dengan tertib sesuai. Nah, cuma syahadah ini yang barangkali kita belum malah justru. Coba syahadah ya. Syahadah itu artinya nanti secara bahasa ya. Syahadah itu bisa artinya kesaksian ya, kesaksian. Ya. Jadi arti dari syahadah itu antara lain nanti ya artinya ya bisa kesaksian. Bersyahadah berkesaksian. Yang kedua artinya bisa bersumpah atau sumpah. Ya. Bersyahadah bersumpah. Yang ketiga, syahadah itu artinya nyata atau kenyataan. Ya, syahadah itu artinya nyata. Itu sesuai kenyataan. Dan masih banyak lagi. Itu antara lain arti secara harfiah syahadah. Nah, kembali kepada syahadah sebagai rukun Islam. Pada umumnya orang yang bersyahadah itu ya selama ini hanya berlaku bagi mu'alaf. Apa mu'alaf? Dari alafa mu'alafun, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Misalnya semula non-Islam, kemudian kepingin masuk Islam karena mungkin sudah membaca buku-buku, mendengar kajian, mendengar ceramah, kemudian dia ingin berpindah agama masuk Islam, maka barulah diadakan upacara, ritual. Biasanya orang yang bersangkutan itu dihadirkan di hadapan seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang mubalek, disaksikan beberapa anggota jamaah. Ya. Kemudian di sana baru diminta bersyahadah atau dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Setelah fasih, nah nanti sang ustadz biasanya menawarkan bagaimana sah ya, syahadahnya sah. Tapi intinya di sini adalah kesaksian. Itu upacara ritual bersyahadah. Disaksikan orang banyak, kemudian biasanya nanti disertai dengan semacam sumpah atau janji. Setelah bersyahadah, saya akan melaksanakan ya misalnya aturan ajaran Allah, ajaran Islam sebaik-baiknya. Kalau tidak, saya bersedia untuk ditegur dan sebagainya. Nah, ini biasanya mu'alaf yang melaksanakan seperti itu. Ya. Bahkan nanti dalam riwayat, ingat waktu Umar bin Khattab ya, sebelum menjadi mukmin, masuk Islam, dia sangat membenci Nabi Muhammad. Begitu nanti mau masuk Islam, dia dihadapkan pada Nabi Muhammad, disaksikan para sahabat, kemudian barulah di sana bersaksi, bersyahadah di depan Nabi. Ya. Jadi intinya bersyahadah ini adalah suatu bentuk ritual, upacara yang memang harus disaksikan oleh orang banyak. Ya. Bagaimana dengan kita? Dengan kita ini biasanya karena menganggap bahwa orang tua kita sudah Islam, sejak dulu sudah Islam, begitu lahir kita mengaku sudah Islam. Ada yang mengatakan, lah kita kan waktu lahir sudah diadzani, telinga kirinya, ya, telinga kanannya dikomati, itu kan sudah syahadah. Ya. Kan di sana ada kata asyhadu alla ilallah. Nah, itu bukan ritual bersyahadah, itu ritual memang tuntunan setiap bayi yang lahir hendaklah kamu kumandangkan. Ya. Dan itu pun tidak semuanya ya. Mungkin di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah mungkin atau NU, yang lain mungkin tidak. Tapi bukan itu, bersyahadah itu bukan itu. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan ucapannya. Ada yang mengatakan, loh kita waktu sholatnya sudah membaca syahadah,
Asyhadu alla ilaha illallah. Waktu adzan pun kan sudah membaca syahadah. Itu syahadah lain. Itu syahadah kalimat syahadah yang memang harus diucapkan pada waktu adzan seperti itu. Pada waktu salat membaca itu. Tapi bukan dalam arti syahadah, dalam arti rukun Islam yang pertama. Nah, ini yang terabaikan oleh umat Islam. Coba, kalau kita sudah sholat sesuai dengan ritualnya, aturannya, kaifiatnya, bagus. Kemudian zakat sudah melaksanakan sesuai dengan nisabnya, dengan waktunya, dan juga aturannya sesuai. Puasa juga sudah kita laksanakan secara ritual tiap Ramadan, ya. Kemudian tiap pagi sebelum fajar kita sudah imsak menahan lapar dan dahaga sampai maghrib, itu kan aturan-aturan. Haji juga sudah, tapi syahadah ini justru yang terabaikan. Sehingga katakanlah kalau kita sebagai umat Islam ingin melaksanakan rukun Islam, padahal ingat ini wajib semua ini. Lima-limanya kan wajib, berarti harus dilaksanakan. Cuma syahadah ini yang terabaikan. Sehingga misalnya orang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, bahkan sudah berhaji berkali-kali, tapi kalau syahadah ini belum dilaksanakan sebagaimana tuntunan Rasulullah, ritualnya belum, kira-kira kurang enggak? Sempurna enggak Islam kita? Ya. Apalagi kalau syahadah juga belum, haji juga belum, kan kurang juga. Nah, ini yang saya maksudkan, syahadah menurut tinjauan hadis, ternyata kita pun mengabaikan pelaksanaan syahadah ini. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terabaikan. Dan seakan-akan syahadah ini hanya berlaku bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, baru dijinakkan. Mu'alaf kan baru dijinakkan. Padahal orang mu'alaf itu untuk masuk Islam itu pengorbanannya besar sekali. Kemungkinan dia akan diasingkan oleh keluarganya, oleh suaminya atau istrinya, oleh keluarganya, teman-temannya. Sehingga mu'alaf ini mestinya begitu menyatakan bersyahadah, berkesaksian Islam, itu menjadi tanggung jawab umat. Ya. Tapi pada umumnya, kalau mu'alaf sudah menyatakan syahadah di depan jamaah, kemudian jamaah bubar, ya, biasanya tidak ada perhatian juga sama sekali. Nah, ini syahadah ya dari tinjauan hadis yang kemudian disimbolkan sebagai arkanul Islam, ternyata juga belum atau tidak sepenuhnya kita laksanakan. Bahkan ada kecenderungan kita abaikan, karena dianggapnya syahadah itu hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak di depan siapa-siapa, ya. Padahal contoh sahabat dilakukan di depan Nabi, ya. Dan nanti tokoh-tokoh lain juga begitu. Nah, ini saudara-saudara yang saya maksud kenapa syahadah ini terabaikan, ya. Sehingga kalau terabaikan bagaimana? Ya kita belum bersyahadah, belum bersumpah. Dari tinjauan hadis saja kita sudah mengabaikan, ya. Jadi ini ya syahadatun. Tadi pertama tinjaunya dari hadis, ya. Ya, hadisun. Nah, sekarang yang kedua tinjauannya dari dinul Islam, ya. Dari dinul Islam itu dari dinun, ya. Dinul Islam, ya. Dinul Islami, ya.
Ini idhofah nih, dinul Islam. Apa din? Ya, itu. Din itu memang kadang-kadang atau sekarang sering diartikan agama. Ya. Din itu agama. Tapi ada yang mempermasalahkan. Sebenarnya din itu bukan sekedar agama. Ya, dengan pengertian bahwa agama dalam bahasa Inggrisnya, Latinnya kan sama dengan religious. Religious itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan spiritual saja, kebatinan. Ya, sehingga agama, din di artian agama, identik dengan din itu hanya mempersoalkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Padahal Islam kan tidak hanya membahas tentang hal-hal yang bersifat spiritual saja. Maka ada yang mengatakan din di artian agama itu kurang tepat. Tapi nggak masalah. Tapi nanti dalam Al-Quran bahwa din ini dipakai untuk semua agama. Ya. Jadi din kita artikan agama, sementara nggak masalah. Seperti surat Al-Kafirun misalnya ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian silakan menurut agama kalian, bagi kami menurut agama kami. Cuma nanti dalam Al-Quran din itu ada dua, yaitu dinul haq, ya, agama yang hak, yakni Islam. Kemudian yang lain dinul batil, agama yang batil, banyak ragamnya. Tapi semua pun bisa kita kategorikan sebagai din. Seperti halnya iman, ada iman hak, iman batil. Iman hak satu, yaitu pandangan dan sikap hidup menurut rencana Allah. Tapi iman batil banyak sekali. Nah, oleh karena itu sementara tidak perlu kita perdebatkan. Dinul Islam. Ya. Cuma di sini din sama dan agama, maka dinun, ya, dinun ini sama dengan penataan nanti artinya ya. Din itu sama dengan penataan dari dana ya. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di sana kan ada kata waraditu lakumul islamadina. Din ya. Jadi Islam itu sama dengan penataan. Apa sesuatu yang ditata itu? Berarti di organisasi, organisatoris. Maka din di sini sama dengan organisasi. Ya. Dinul Islam berarti organisasi penataan hidup, yaitu aturan-aturan hidup, aturan-aturan untuk menata hidup, aturan-aturan dari Allah untuk menata hidup yang nanti bernama Islam. Ya. Jadi Islam ini kalau sudah kita gabungkan dengan dinul Islam, ini idhofah, ini organisasi Islam, agama Islam. Islam apa? Nah, itu nanti kita bahas secara harfiah tersendiri. Kan Islam bisa dari aslama yuslimu islaman. Artinya bisa aslama menyerah, islaman penyerahan, atau selamat dari salima yaslimu Islam bisa menyerah, bisa kedamaian, macam-macam. Jadi kalau secara harfiah nanti Islam artinya bisa kedamaian, bisa keselamatan, bisa penyerahan, ya, bisa menyerahkan diri, jadi aslama. Tapi itu secara harfiah. Tapi setelah menjadi dinul Islam, itu pengertiannya adalah ya tadi penataan hidup yang bernama Islam. Ya, penataan hidup dari Allah. Dinul Islam. Nah, kaitannya dan syahadah apa ini? Nah, syahadah ditinjau dari dinul Islam, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa syahadah ini salah satu arti harfinya adalah kesaksian atau sumpah atau pernyataan sumpah. Maka
dalam dinul Islam, syahadah ini bisa diartikan semacam rekrutmen, ya. Jadi syahadah ini, ya, syahadah ini sama dengan rekrutmen. Apa rekrutmen? Misalnya sebuah perusahaan, ya, mau membuka lowongan kerja untuk menjaring para calon karyawannya, kan rekrutmen, ya. Jadi syahadah ini kaitannya dengan Islam adalah ini semacam rekrutmen, pendataan, pendaftaran awal, ya, untuk seseorang itu mau menjadi anggota organisasi yang disebut dinul Islam. Atau dengan kata lain, sudah berjanji, bersedia untuk dia memeluk agama Islam. Maka syahadah ini semacam rekrutmen. Maka sama fungsinya tadi, seperti hadis tadi. Tidak bisa hanya sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ibaratnya syahadah hanya di dalam kamar sendiri misalnya. Rekrutmen. Sebab ini semacam sumpah, semacam ikrar, ya, semacam kalau kita punya nadar, ya. Misalnya contoh, misalnya kalian, ya, sedang melaksanakan ujian, kemudian dia punya nadar, kalian punya nadar atau seseorang punya nadar, jika saya nanti lulus ujian, maka saya akan motong kambing dan akan saya bagikan pada teman-teman. Nah, itu. Tapi janjian di dalam kamar sendiri. Kira-kira gimana? Kecuali ada yang ngintip gitu ya. Bisa aja cewek yang ngintip, Aminah ngintip. Ini fulan tadi, kemarin saya dengar kalau lulus mau menyebelah kambing. Nah, ternyata fulan itu lulus betul. Kira-kira ada enggak yang berani nagih janji ikrarnya fulan tadi? Mungkin Aminah mendatangi, "Hei fulan, saya dengar katanya kamu kalau lulus ujian mau menyembelih kambing. Mana sih kambingnya? Kapan?" "Loh, kamu kok tahu?" "Iya, karena saya kan pernah ngintip." Nah, itu ya. Jadi ini syahadah, kesaksian itu memang tidak bisa hanya sendirian. Harus diungkapkan di depan orang banyak. Lain halnya misalnya si fulan tadi mungkin di hadapan puluhan teman-temannya jamaah. "Hai teman-teman, saya akan berjanji, bersumpah, berikrar, jika saya lulus ujian, maka nanti kami akan menyembelih kambing untuk kita pesta bersama." Ternyata lulus benar. Kira-kira teman-teman yang hadir itu berani nggak menagih? Berani kan, karena dia berkesaksiannya di depan orang banyak. Kalau si fulan nggak jadi menepati janji apa? Ya minimal dia akan dicap sebagai pembohong. Malu nggak? Malu. Nah, itulah syahadah juga demikian dalam dinul Islam. Nggak bisa hanya diam-diam. Ya, maka nanti dalam suatu hadis jelaskan bahwa untuk masuk dinul Islam ini, ya, syaratnya kan pertama harus mandi, kan? Harus mandi. Ya, mandi apa? Ya, mandi besar istilahnya. Ini lambang untuk pensucian diri dari hal-hal semula yang mungkin bertentangan dengan ajaran Allah. Dengan mandi ini sebagai simbol. Ya. Kemudian setelah mandi apa? Kemudian dia sebelum syahadah loh ya, sebelum syahadah itu justru nanti sholat dulu. Sholat 2 rakaat, ya, yang dibaca ayatnya atau suratnya setelah Fatihah adalah surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ya.
Setelah itu baru nanti diakhiri dengan kesaksian, bersyahadah di hadapan orang banyak. Ya. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, arti sementara kan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, nabi dan utusan Allah. Biasanya kan nanti disertai dengan janji. Jika saya melanggar sumpah ini, maka saya bersedia untuk menerima akibatnya. Minimal saya bersedia untuk ditegur. Nah, ya ini persyaratan. Ya, mestinya ini tidak hanya berlaku bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Semua orang Islam yang mau masuk dinul Islam harus melalui tahapan itu, dinul Islam. Jadi syahadah ini menurut dinul Islam ini sebagai rekrutmen awal. Ya. Coba, kenapa kok dalam sebelum bersyahadah kita justru sholat harus membaca surat yang pertama adalah Al-Kafirun, kan? Karena di sana ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Di sana sudah ada janji bahwa kami tidak akan mengabdi, hidup mengabdi, menyembahlah katakan menurut apa yang kalian sembah. Ya. Nah, maka setelah kita melakukan sholat dengan membaca surat Al-Kafirun, kemudian yang kedua, surat yang dibaca adalah surat Ikhlas atau Al-Ikhlas. Kenapa ini Al-Ikhlas ini? Biasanya nama-nama surat itu kan diambilkan dari bagian kata yang ada dalam surat tersebut. Padahal Al-Ikhlas yang dari Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tidak ada kata ikhlas. Ya. Ikhlas dari kholaso, memurnikan, ya. Coba dalam surat Al-Ikhlas bagaimana? Qul, katakanlah, tegaskanlah. Huwa, siapa huwa? Jelas Allah, ya. Sehingga ingat qul, ya. Huwa Allah, ya. Ingat, qul huwallahu Allahu ahadun. Nah, bicara masalah Allah, ya. Ini kita membicarakan masalah zatnya, zat atau ajarannya, ilmunya. Ini persoalan. Katakanlah dia Allah. Nah, Allah itu zatnya atau ajarannya. Ya. Maka di sini akan menentukan nanti. Ya, akan menentukan. Kalau zatnya, ingat kan ada hadis tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian ini tentang apa yang diciptakan Allah. Apa yang diciptakan? Ajaran, ilmu, Al-Quran. Wala tafakaru fi dzatillah. Maka dapat dipastikan bahwa di sini qul huwallah, Allah dengan ajaran. Ajaran Allah itu apa kan? Al-Quran, kan? Nah, Al-Quran itu apa kan? Ingat bahwa ini suratnya adalah surat kesimpulan. Sehingga Allah diri sama dengan dinullah, agama Allah. Ya. Katakanlah dia, bahwa apa dia? Allah, dinullah. Dinullah itu apa? Ya Islam kan? Maka katakanlah dinul Allah, dinullah, agama Allah, Islam itu ahad, hanya satu, ya, hanya satu, ya. Ini ahadun bisa artikan satu, sebab nanti ada makna lain ahadun, ada bisa pemersatu, ya, ya.
Jadi satu sisi nanti bisa bahwa dinul Allah, ajaran Allah itu ada satu-satunya pemersatu. Tapi untuk sementara ini kita artikan satu lah, oke. Jadi Qul huwallahu ahad itu Nabi disuruh menegaskan, tegaskan, katakanlah, hai Muhammad, bahwa dia Allah, yaitu ajaran Allah, agama Allah itu satu. Ya. Apa artinya satu? Nah, nanti kan dalam ayat yang lain dikatakan minal ladzina faroku dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti sebagian orang-orang itu justru akan menjadikan agama mereka berpecah belah. Minal ladzina faroku dinahum wa kanu syi'an. Mereka itu adalah syiah. Syiah itu apa? Berkelompok-kelompok. Ya. Kullu hizbin, setiap partai kelompok, bima ladaihim farihun, bangga terhadap apa yang mereka miliki. Nah, maka dengan keterangan ayat yang lain di sini tegaskan agama Allah, dinullah, ajaran Allah itu satu. Jadi nggak berpecah belah, nggak bersiah-siah, nggak bermahzab. Kemarin ingat hizbin menjadi mahzab ya, bermahzab, berfirqoh, bersiah-siah sama itu. Maka dalam surat Al-Ikhlas ditegaskan Islam itu satu, tidak berpecah belah, tidak ada kelompok-kelompok. Ya, maka di sana dikatakan ayat keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Ingat dinullah, katakanlah din ini. Ya, kalau kita umpamakan sebagai perusahaan, maka perusahaan Allah itu hanya satu. Ya, satu. Lam yalid. Ingat lam yalid. Ya. Apa lam yalid? Yalidu apa yalidu? Dia tidak beranak. Artinya tidak beranak apa kalau perusahaan? Ya tidak punya anak perusahaan. Jadi Islam itu tidak punya anak perusahaan. Ya. Tidak beranak dalam arti tidak menghasilkan agama lain. Tidak ada cabangnya. Lam yalid. Walam yulad. Yulad majhul, juga tidak diperanakan. Bahwa agama Allah itu adalah bukan hasil rekayasa. Peranakan bukan diperanakan, hasil rekayasa. Sehingga ibarat perusahaan itu adalah dinul Islam itu adalah satu. Lam yalid walam yulad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah di sini dinul Islam husomat adalah tempat menggantungkan semua segala aspek kehidupan. Sekarang diartikan nama Allah somad. Allah tempat meminta kan. As-somadu itu adalah tempat ketergantungan kita. Tempat menggantungkan sesuatu harapan hidup, suatu keridhaan Allah, semuanya Allah somad. Hanya dengan ajaran Allah yaitu dinul Islam. Dinul Islam itu satu-satunya tempat untuk menggantungkan berbagai harapan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, ini syahadah ditinjau dari segi dinul Islam. Sehingga syahadah ini bukan sekedar bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, bukan. Ini harus ada ritual tertentu untuk seseorang itu menjadi masuk pada dinul Islam. Dan ini yang jarang, bahkan mungkin tidak ada yang melakukan setelah periode Rasul dan para sahabat. Ya. Nah, ini tinjauan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga mungkin akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Kan tadi janji saya kan syahadah ditinjau dari hadis, kemudian dari dinul Islam,
Yang ketiga, besok syahadah ditinjau dari sisi ilmu. Ya, dari sisi ilmu. Apa ilmu? Al-Quran. Ya, besok kita masih melanjutkan syahadah ditinjau dari sisi ilmu. Saya kira demikian untuk kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi